Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ananda Sofia. Saya di sini sebagai moderator dari tim 4. Di sini kita akan membahas topik tentang tempat sampah, yaitu bagaimana jenis tempat sampah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengulas lebih jauh apa aja jenis-jenis dari warna tempat sampah. Nah, sekarang kita lanjut ke narasumber pertama, yaitu eh, Mas Julian Fernando. Bisa dimulai dari presentasinya. Baik, tadi izin Mbak Nanda untuk share screen. Baik, perkenalkan nama saya Julian Fernando Eka Pancaputra. Saya asal dari Surabaya dan bersekolah di SMK Negeri 1 Surabaya. Baik, untuk topik hari ini adalah fungsi tempat sampah warna kuning. Next. Oke, untuk pengertian sampah sendiri adalah sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang jadi barang yang bernilai. Next. Oke, untuk contoh sampah anorganik sendiri, contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol, atau kaleng, kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bohlam, lampu, dan plastik. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi dapat Anda manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Next. Oke, untuk manfaat sendiri adalah manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja, makan, atau pernak-pernik. Oke, next. Untuk pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis, Anda bisa mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, recycle setiap hari. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Untuk reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali sampah secara secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Untuk reduce atau pengurangan. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Untuk terakhir yang yaitu recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Oke, next. Oke, untuk contoh kegiatan reuse atau dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah gunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Yang kedua, memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Next. Oke, contoh kegiatan reduce dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Yang kedua, hindari penggunaan dan pemakaian produk banyaknya sampah. Yang ketiga, gunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Oke, next. Akhir adalah contoh recycle dalam kegiatan sehari-hari. Pertama, olah sampah plastik di kerajinan tangan. Dan untuk sampah untuk
Bisa tolong di next. Oke. Ya, untuk lama penguraian. Pertama adalah plastik itu diperlukan waktu 50 sampai 100 tahun untuk terurai. Kedua, untuk terurai sampai 40 tahun terurai. Yang ketujuh itu kertas putih sampai 5 bulan terurai. 8 itu baterai 100 tahun terurai. 9 styrofoam itu tidak dapat diuraikan. 10 plastik atau bungkus deterjen dan lain-lain itu membutuhkan waktu 50 sampai 80 tahun terurai. Yang ke-11 yang terakhir adalah kantong plastik atau tas kresek itu diperlukan waktu 10 hingga 20 tahun. Bisa tolong di next. Baik, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan dari saya yang kurang. Apabila ada pertanyaan bisa bisa ataupun Baik. chat di dalam box. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf, terima kasih atas presentasinya, Julian. Sangat baik ya. Jadi kita dapat mengenal warna dari jenisnya tempat sampah tadi. Nah, selanjutnya kita langsung ke narasumber kedua, yaitu Mas Kiki Hermawan. Bisa langsung dipresentasikan. Mohon maaf, tadi ada kesalahan jaringan. Eh, Kita lanjut di presentasi kedua, yaitu Mas Kiki Hermawan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Nanda ya atas waktu yang diberikan.
Terima kasih Mbak Nanda atas bantuan screen-nya ya. Jadi topik hari ini adalah tentang sampah dan topik yang akan saya bahas itu tong sampah organik yang berwarna hijau ya. Jadi untuk konsepnya sampah organik sebenarnya sampah yang mudah terurai seperti uh, sisa makanan buah, terus dedaunan yang jatuh, atau tulang-tulang hewan. Sebenarnya uh, untuk membedakan sampah itu sendiri itu cukup mudah. Tapi kebanyakan orang jika diberikan tong sampah itu selalu menyamaratakan si tong sampahnya. Mungkin tong sampah gitu. Nah, uh, untuk secara fungsinya jelas berbeda dari yang tong sampah. Hijau biru itu sebenarnya berbeda. Nah, untuk tong sampah itu sendiri sampahnya bersifat organik yang gampang terurai seperti yang sempat saya bilang tadi. Nah, jadi setelah itu fungsinya apa sih kenapa kita harus memilah-milah sampah gitu? Toh sama-sama sampah juga. Sebenarnya fungsi kita memilah sampah itu lebih ke untuk memudahkan kita mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang bisa terurai dengan alam seperti itu. Sebenarnya itu sangat membantu sebenarnya karena ada beberapa sampah maksud saya sampah-sampah organik ini sebenarnya bisa diolah lagi menjadi pupuk seperti itu. Jadi tidak melulu sampah itu didaur ulang menjadi barang yang bisa dipakai lagi. Sebenarnya diolah menjadi pupuk pun bisa seperti itu. Nah, seperti yang dilihat di sini tong sampah hijau itu adalah tong sampah untuk sampah organik ya. Seperti yang sudah ada di layar itu, tong sampah hijau ini biasanya yang saya lihat ya dari lingkungan sekitar saya, bahwasanya tong sampah hijau ini berisi sampah yang campur, tidak hanya sampah organik saja. Sebentar. Jadi mungkin dari penjelasan saya tadi bisa ditanyakan jika ada pertanyaan ya. Sebelum saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, Mas Diki, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Bisa ditanyakan langsung di Mas Diki-nya. Saya ada sedikit tambahan menanda ya. Jadi mungkin lebih diperhatikan ini lebih ke sedikit mengedukasi tapi tidak menggurui ya. Jadi begini, pandangan saya ya lebih baik sekarang ketika ingin membuang sampah itu diperhatikan dulu sampah ini sampah organik dan lain sebagainya. Karena itu bakal memudahkan juga kita di kemudian hari seperti itu. Baik, terima kasih atas tambahannya. Bagus sekali. Ini tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Boleh saya lanjut di presentasi yang ketiga, yaitu dari Nanda Zainur Rohman. Bisa dipresentasikan? Siap, bisa nggak? Izin di-share-kan materi saya. Baik, saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Jarohman. Asal instansi saya SMK Negeri 2 Tanjung Selor.
Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi tempat sampah warna merah. Next. Sebelum ke fungsi tempat sampah warna merah, alangkah baiknya mengenal pengertian sampah, jenis-jenis sampah, dan manfaat memilah sampah. Next. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah seringkali mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia setelah berakhirnya suatu kegiatan atau proses domestik untuk buang industri material yang tidak diinginkan. Biasanya disebut dengan limbah industri. Next. Jenis-jenis sampah. Sampah organik dapat diurai. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan organik. Sampah organik mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk kompos. Contoh sampah organik diantara lain daun, kayu, cangkang telur, sisa-sisa kulit, buah, dan sayur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran, hewan, dan manusia. Next. Yang kedua, sampah anorganik, tidak terurai. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan sintetis. Sampah anorganik tidak mudah membusuk, seperti plastik, wadah, pembungkus makanan, kertas, mainan berbahan plastik, botol, dan gelas minuman, kaleng, karet, dan sebagainya. Beberapa sampah anorganik dapat diolah kembali dan dijadikan produk baru. Beberapa di antaranya seperti plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas makanan, gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton. Next. Tiga, sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 merupakan limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun, seperti limbah rumah sakit dan limbah elektronik. Next. Manfaat memilah sampah. Next. Satu, membantu mengurangi tumpukan sampah yang biasanya rentan mengganggu kenyamanan lingkungan. Tumpukan sampah yang berlebihan kerap menutupi layar jalan sehingga mengganggu pengguna jalan raya. Yang kedua, meminimalkan polusi udara akibat bau tak sedap, sampah atau asap yang berasal dari kebiasaan membakar sampah. Yang ketiga, mempermudah proses daur ulang sesuai jenis sampah. Misalnya, sampah organik, dedaunan, dan sisa makanan bisa diolah menjadi pupuk kompos, atau sampah anorganik, plastik, kaleng, dan botol dapat diolah menjadi bahan baku kemasan baru atau produk daur ulang lainnya. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi sampah karena bisa menghasilkan produk daur ulang yang laku diperjualbelikan. Yang terakhir, mengurangi resiko kerusakan lingkungan karena kontaminasi sampah anorganik yang sangat sulit terurai. Next. Fungsi tempat sampah warna merah. Tempat sampah merah digunakan untuk menempatkan sampah berupa pecahan kaca, bahan kimia, komponen elektronik, serta bahan berbahaya dan beracun.
Penanganan sampah ini harus dilakukan dengan prosedur yang ketat supaya tidak menimbulkan luka, kecelakaan, atau penyebaran zat berbahaya. Next. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sangat baik sekali, Mas Nanda Zainur, mempresentasikan topik, ini topik fungsi tempat sampah warna merah ya Mas Zainur. Tetapi Mas Zainur menjelaskan semuanya secara detail, itu sangat bagus. Baik, sekian. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, boleh, tentang pemaparan yang barusan dijelaskan oleh Mbak Nanda. Boleh bertanya, silakan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, mengingat waktunya tidak banyak. Jadi saya tutup. Terima kasih atas kehadiran semuanya, atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri sampai di sini dari tim 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.